Halo, nama saya Kanzafira Syarif, mahasiswa Niaga B Angkatan tahun 2020. Hari ini, saya akan menjelaskan analisis bisnis pada restoran pizza Domino's. Domino's didirikan oleh Tom dan Jim Monahan pada tahun 1960. Saat ini, perusahaan telah hadir di 90 negara dengan lebih dari 17.000 toko fisik, 10.000 delivery providers, dan 350.000 karyawan. Pada tahun 2020, Domino's berhasil menjadi perusahaan nomor 1 pada top 4 pizza chain in the US dengan pendapatan lebih dari 6 miliar dolar. Selain itu, Domino's menjalankan bisnisnya dengan menawarkan pizza dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dan dengan menjalankan franchise. Untuk dapat menjelaskan ruang lingkup perusahaan, kita dapat menganalisis beberapa aspek, yaitu 1. Produk offering. Domino's menawarkan produk berupa pizza restoran chain. Kedua, industri. Domino's bergerak pada industri F&B dengan segmen quick service restoran yang berbasis pada retail sales. Ketiga, Domino's hadir untuk melayani customer-nya dari platform online dan juga offline, di mana perusahaan menyediakan aplikasi dan website sebagai platform untuk melakukan pemesanan. Selain itu, perusahaan juga hadir di berbagai sosial media untuk mempromosikan penawaran menarik bagi konsumennya. Dari segi toko fisik, Domino's memiliki market utama yang terletak di Amerika Serikat. Perusahaan juga hadir di 90 negara termasuk di Eropa, Asia, dan juga di Timur Tengah. Domino's menjalankan bisnis dengan bertindak sebagai franchisor yang menyewakan lisensi kepada franchisee. Franchisee dapat memanfaatkan branding yang kuat, inovasi produk, teknologi digital, rantai pasokan yang terpusat, serta model bisnis yang mapan untuk menghasilkan return on investment yang kuat. Sebagai imbalannya, franchisor akan mendapatkan pembayaran melalui regular fees dan juga royalti dari franchisee. Analisis internal perusahaan dapat dilakukan dengan SWOT analysis. Pertama, strength. Domino's memiliki manajemen pasokan yang efisien dan terintegrasi sehingga memungkinkan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. Lalu, Domino's memiliki jaringan saluran rantai yang efektif dan tersebar di 90 negara di seluruh dunia. Lalu, Domino's terkenal dengan perusahaan yang bangkit dari kegagalan. Hal ini dapat perusahaan capai karena adanya pembaruan dan inovasi dalam menunya berdasarkan permintaan pelanggan yang terus berubah. Dan yang terakhir, Domino's menjadi salah satu perusahaan investor awal dalam kemajuan teknologinya. Bahkan pada tahun 2015, setengah dari pesanan dilakukan melalui platform digital mereka. Selanjutnya, weakness. Perusahaan manapun pasti memiliki kekurangan, begitu juga Domino's. Hal ini menjadi kelemahan bagi perusahaan karena terdapat beberapa keluhan pelanggan yang tersebar di media sosial. Selanjutnya, masalah dalam model franchise. Meskipun Domino's berhasil untuk meningkatkan akses pada customer, beberapa masalah seperti kontrol kualitas telah menjadi kekurangan dalam model bisnis ini. Selanjutnya, opportunities. Pandemi COVID-19 telah membawa keunggulan untuk Domino's sebagai perusahaan yang berinvestasi pada perkembangan teknologinya. Lingkungan yang ada saat ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan efisiensi agar dapat terus memiliki posisi kompetitif yang kuat. Lalu, ekspansi internasional. Saat ini, Domino's memperoleh 6% dari total penjualan yang bersumber dari internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki bisnis footprint yang masih kecil di pasar internasional. Untuk itu, perusahaan dapat menjadikan ini sebagai momentum untuk ekspansi yang lebih besar. Selanjutnya, potensi penemuan pasar baru. Seiring dengan pandemi yang terjadi saat ini, orang-orang sekarang menjadi lebih sadar akan kesehatan mereka. Hal ini dapat dijadikan perusahaan sebagai kesempatan untuk memperkenalkan menu sehat kepada segmen pelanggan yang potensial ini. Selanjutnya, threats. Semakin banyaknya layanan pengiriman pihak ketiga. Layanan pengiriman pihak ketiga telah memungkinkan pelanggan untuk memesan segala jenis makanan, yang berarti bahwa pilihan konsumen menjadi hampir tidak terbatas. Selain itu, layanan ini membebankan biaya yang tidak kecil untuk perusahaan. Hal ini menjadi ancaman bagi perusahaan seperti yang telah disampaikan oleh CEO Domino's, Rich Allison pada tahun 2019. Selanjutnya, perubahan kebiasaan konsumen menuju pilihan makanan yang lebih sehat juga menjadi pisau bermata dua bagi perusahaan. Di satu sisi, hal ini bisa menjadi peluang, namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi ancaman. Bisnis model Canvas dari Domino's dapat dijelaskan sebagai berikut. Key partner perusahaan antara lain adalah stakeholders, bisnis partner seperti Starship Teknologi dan juga franchisee, serta external supplier. Selanjutnya, key activities Domino's antara lain order management, strategi operasi in-store, lalu customer service, product innovation, dan juga promotion. Selanjutnya, sumber daya yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan value proposition-nya adalah 1. Karyawan yang terlatih, lalu paten dan hak cipta, lalu jaringan outlet dan franchise, serta brand dan intellectual properties. Lalu, channel atau saluran yang digunakan Domino's untuk menyalurkan produk atau jasanya adalah 1. Online platform seperti aplikasi dan juga web, serta toko offline.
Perusahaan akan menggunakan channel tersebut untuk mengantarkan value-nya yang berupa satu, pengantaran pizza dengan waktu yang singkat, di mana perusahaan berkomitmen dengan kebijakan pengantaran maksimal 30 menit, lalu pemesanan dan juga aksesibilitas yang mudah melalui platform online yang disediakan perusahaan. Selanjutnya, Domino's juga menawarkan pizza dengan kualitas terbaik dan juga harga yang terjangkau, serta kedekatan dengan pelanggan melalui in-store toko yang dekat dengan perumahan sehingga mempermudah akses pelanggan ke restoran. Customer relationship antara Domino's dengan pelanggannya adalah automated service, di mana pelanggan dapat melakukan pemesanan online, mempersonalisasi, serta melacak pesanan mereka melalui aplikasi dan juga situs web. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan hotline pelanggan otomatis yang tersedia untuk membantu pelanggan. Selanjutnya, segmentasi customer Domino's meliputi keluarga, anak muda, dan juga pekerja profesional di seluruh dunia yang memiliki lower, middle, dan middle class income. Domino's juga menjalani promosi marketing yang menargetkan event organizer dengan menawarkan diskon besar-besaran untuk mendorong penjualan. Cost structure Domino's terdiri atas biaya untuk pembelian bahan pasokan, pengelolaan supply chain dan channel delivery, offline store, marketing, dan gaji karyawan. Terakhir, Domino's mendapatkan revenue-nya dari penjualan pizza, advertisement dan sponsorship, serta royalty fee dan regular fee dari franchisee. Analisis lingkungan eksternal perusahaan dapat dilakukan melalui analisis Boston Consulting Matrix. Untuk produk question mark, yaitu produk dengan market growth tinggi dan market share rendah adalah chicken wings. Chicken wings belum mendapatkan sambutan yang positif seperti yang terlihat pada menu lainnya. Namun, produk tersebut masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan dapat meraih pangsa pasar yang lebih tinggi di masa mendatang, sehingga menjadikannya sebagai produk question mark. Di sisi lain, produk star, yaitu produk dengan market growth rate yang tinggi dan juga market share yang tinggi adalah sandwich dan produk roti. Sandwich dan roti yang ditawarkan Domino's telah mengalami peningkatan yang bertahap dalam pangsa pasar dan pendapatan mereka, sehingga menjadi target produk yang difokuskan manajemen untuk investasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, produk cow dengan market growth rate yang rendah tetapi memiliki market share yang tinggi adalah pizza. Segmen pizza menghasilkan pendapatan tertinggi untuk perusahaan. Penggunaan saluran digital untuk orderan pizza juga telah membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Terakhir, produk dog atau produk dengan market growth rate dan market share yang rendah adalah salad. Salad belum dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi Domino's. Citra Domino's yang identik dengan makanan cepat saji tidak menarik konsumen untuk membeli salad dari perusahaan. Domino's mengelola jaringan supply chain-nya secara internal dan eksternal. Perusahaan memiliki 26 pusat manufaktur adonan dan pusat rantai pasokan, 2 fasilitas manufaktur thin crust, 1 pusat pemrosesan sayuran, serta 900 traktor dan trailer untuk mendukung proses supply chain. Jaringan supply chain Domino's juga mencakup pemasok eksternal yang hubungannya dijalin melalui kontrak jangka panjang. Adapun beberapa bahan yang suplainya berasal dari pemasok eksternal adalah keju, Coca-Cola, dan juga topping daging. Berikut adalah proses flowchart supply chain Domino's, di mana franchise mendapatkan suplainya dari pemasok internal dan eksternal. Setelah bahan-bahan didistribusikan, customer akan berhubungan langsung dengan franchise untuk melakukan pembelian dan pengantaran makanan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk Domino's agar tetap menjadi perusahaan pemimpin di industri adalah untuk terus memfokuskan pada 2 kekuatannya, yaitu delivery yang efektif dan cepat, serta kecanggihan teknologinya. Seiring ketatnya persaingan yang datang dari third service delivery, perusahaan harus dapat memangkas waktu pengantaran menjadi lebih cepat lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak cabang dan memudahkan akses kepada customer, sehingga waktu pengantaran dapat dipersingkat dan efisiensi dapat ditingkatkan. Selain itu, perusahaan harus terus mendorong kemajuan teknologi untuk meningkatkan penjualan digital dengan membuat pesanan lebih sederhana dan mudah bagi pelanggan, serta melakukan investasi pada teknologi.